Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 26 Mei berjudul Kerendahan Hati. Dalam Filipi pasal 28 tertulis, dan dalam keadaan sebagai manusia, Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudaraku sekalian, dalam teks asli Alkitab, ayat ini terdapat kata heuretes. Heuretes yang berasal dari kata heurisko. Heurisko yang bisa berarti find, get, obtain, perceive, see, macam-macam lah nih saudaraku. Pengertian kata heurisko. Nah, melalui ayat ini tidak dikemukakan bahwa dalam keadaan sebagai manusia merendahkan diri. Kata ini menerangkan bahwa Yesus benar-benar menjadi manusia. Menjadi. Ya. Heuretes hos anthropos. Kata hos bisa berarti about, after, that, according, as, soon, even as, like. Jadi kata heuretes yang bahasa kata heurisko berarti memperoleh, mendapatkan, menjadi. Ini menunjuk satu perubahan ya yang mutlak. Jadi bukan setengah-setengah. Menjadi manusia. Kata ini lebih menegaskan bahwa Yesus Kristus benar-benar menjadi manusia yang memiliki keberadaan yang sama dengan manusia. Hal tersebut adalah sebuah perendahan diri yang sangat hebat. Sebagai Allah tetapi merelakan diri sejajar dengan ciptaannya. Sebagai Allah anak maksudnya ya, Tuhan. Cara inilah yang menghantarnya ke kemuliaannya. Allah Sang Pencipta, Allah Anak maksudnya, menjadi sama dengan hasil ciptaannya, manusia. Adalah sesuatu yang tidak dapat dimengerti. Justru di sini nampak kerendahan hati Yesus Kristus yang menjadi pola kehidupan pelayan Tuhan di sepanjang zaman. Ketika Yesus menjadi manusia, Yesus sadar siapa dirinya. Ia telah mengosongkan dirinya. Maka ia tidak menuntut Bapa memperlakukannya secara khusus. Ini kalimat penting. Karena ia mengosongkan dirinya. Benar-benar dia mengosongkan diri, bukan pura-pura. Maka ia tidak menuntut Bapa memperlakukan dirinya secara khusus. Penulis kitab Ibrani menyatakan bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Tulisan ini dapat membuka pengertian kita bahwa Yesus mengenal dirinya sebagai Allah Anak yang telah mengosongkan diri. Karenanya ia merendahkan diri sedemikian rupa. Dalam pelayanan dapat dilihat sikap rendah hati Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan hal ini menonjol dalam pelayanannya. Itulah sebabnya hal kerendahan hati menjadi sangat sentral bagi seorang pelayan Tuhan. Saudaraku, melayani seperti Yesus berarti melayani dengan kerendahan hati yang menuntut dirinya menyadari atau mengenali diri dan menerima bahwa dirinya adalah milik Tuhan sepenuhnya. Orang yang menyadari bahwa dirinya adalah milik Tuhan sepenuhnya, orang yang akan sungguh-sungguh rela memberikan dirinya bagi kemuliaan Sang Pemilik yaitu Tuhan tanpa menuntut upah atau balasan. Nah, kalau Tuhan kita Yesus Kristus
merendahkan dirinya begitu hebat, saudaraku sekalian. Ia tidak minta Bapak memperlakukan dirinya secara istimewa. Dia belajar taat, ia sungguh-sungguh belajar taat dari apa yang dideritanya sampai kepada kesempurnaan. Mestinya kita juga mengikuti jejak ini. Belajar taat. Bahkan sekalipun seakan-akan Tuhan tidak membela, tidak membantu kita, kita tetap setia, taat, dan mencintai Tuhan. Nah, bayangkan seperti orang-orang yang teraniaya pada abad mula-mula kekristenan. Tuhan tidak membela mereka, Tuhan seperti membiarkan mereka teraniaya. Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan, saudaraku. Nah, pengenalan diri yang benar membuat seseorang dapat menempatkan diri di hadapan Tuhan dengan benar pula. Bahwa kita anak tebusan, bahwa segenap hidup kita adalah milik Tuhan. Tuhan adalah Sang Khalik, pencipta langit dan bumi, dan manusia adalah ciptaan. Seorang yang mengenal diri sebagai ciptaan dapat menempatkan diri dengan benar di hadapan penciptanya. Dengan demikian, seseorang dapat melayani Tuhan dengan sikap hati yang benar. Tentu, saudaraku, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan yang bermotif benar. Pengenalan diri yang benar akan membuatnya dapat menerima diri dalam segala keberadaannya. Ini berarti seorang pelayan Tuhan tidak perlu menutup-nutupi kekurangan dan kelemahan yang ada padanya. Aspek lain, seorang pelayan Tuhan harus bisa menerima kritik dan saran orang lain. Selanjutnya, ia akan terus-menerus mengoreksi diri agar mengenal diri seperti Allah mengenal dirinya. Dengan mengenal diri dengan benar, maka seseorang bisa mengenal orang lain. Hal ini sangat dibutuhkan dalam pelayanan. Hal ini membuat seseorang tidak menonjolkan diri. Orang yang tidak menonjolkan diri atau tidak mencari hormat bagi dirinya, itu berarti mengusahakan bagaimana dapat memuliakan Tuhan atau hidup untuk kepentingan Allah, kepentingan kerajaan surga dengan konsisten dan konsekuen, saudara. Jadi penting mengenal siapa kita. Kita adalah ciptaan, kita adalah anak tebusan yang dibeli dengan harga yang lunas dibayar, segenap hidup kita milik Tuhan. Nah, ini prinsipnya, saudara, membuat seorang bisa rendah hati, menerima keberadaan dirinya dengan baik, menerima kritik dan saran dengan baik, dan mengusahakan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Nah, coba saudara alami itu. Sikap tidak menonjolkan diri juga pasti dimiliki orang-orang yang menyadari siapa dirinya. Ia sadar dirinya hamba. Kerendahan hati ini adalah sikap hati, ya, sesuatu yang bersifat batinnya. Maka ia akan menolak segala bentuk pengkultusan atas dirinya. Baik pengkultusan diri secara terang-terangan maupun terselubung. Ia menolak hal tersebut. Ia menolak pengkultusan itu. Pengkultusan diri baik secara terang-terangan maupun terselubung adalah sikap penolakan terhadap Tuhan sebagai satu-satunya yang layak disembah. Keberhasilan, sukses, dan segala prestasi pelayanan hendaknya tidak menjadi alasan untuk meninggikan diri. Seorang pelayan Tuhan memang tidak dapat mencegah orang memuji atau mengidola dirinya. Tapi seorang pelayan Tuhan yang benar akan mengarahkan pujian dan pengidolaan tersebut agar ditujukan bagi Tuhan. Untuk ini seorang pelayan Tuhan tidak boleh memberi signal atau isyarat kepada orang lain untuk menyanjung dirinya. Sekalipun ia dapat mencapai prestasi yang tinggi dan menjadi godaan dan potensi besar orang mengkultuskan dirinya, tapi ia tidak boleh memanipulasi keberhasilan atau prestasi tinggi tersebut untuk menonjolkan diri, untuk dipuji, dibanggakan, dan dikultuskan. Tetapi ia akan mengarahkan semua kekaguman manusia terhadap dirinya itu bagi rajanya, bagi Tuhan yang dilayaninya. Haleluya. Kiranya kebenaran ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.